Halo everyone, dan halo ibu yang lagi di Belanda sama kakak, sama Nova, sama Jeffrey, semuanya. Aku udah sampai rumah tadi habis kerja, terus habis gitu langsung mandi, langsung sekarang mau makan. Dan mumpung ada tenaga dan waktu, aku pikir sambil makan sambil bikin vlog, cerita-cerita sedikit. Apa sih kesibukannya aku belakangan ini gitu loh. Sebenarnya kayak kalian tahu ya, aku dapat kerjaan dan segala macam, tapi actually lebih dari itu gitu loh. Jadi anyway, sebentar aku doa dulu. Okay, makan semuanya. Aku itu akhir-akhir ini sibuk bukan hanya karena pekerjaan utama aku. Puji Tuhannya karena pekerjaan aku yang sekarang ini benar-benar bisa dibilang kayak work-life balance-nya bagus. Dan aku jadi setelah itu pulang kerja punya waktu lebih gitu ya untuk melakukan sesuatu. Akhirnya aku ngobrol lah sama ibu sama kakakku yang kayak ngapain ya gitu loh. Karena kepingin kayak maksudnya ya kayak keluar ketemu sama teman-teman, jalan-jalan segala macem gitu. Cuma kan kalau misalnya kayak masalah jalan-jalan gitu, bisa dibilang aku bukan tipe orang yang selalu hangout kayak setiap hari atau setiap minggu gitu loh. Jadi kalau udah ketemu sama si A ya udah gitu. Nggak akan maksudnya yang sampai setiap minggu, seminggu bisa 2 kali atau 3 kali gitu. Jadi banyak lah intinya waktu yang bisa diutiliskan gitu at the end. Aku memutuskan untuk apply kerjaan lagi, apply kerjaan buat part time gitu. Jadi sekarang aku punya 2 kerjaan, full time job aku, terus udah gitu aku juga punya kerjaan part time. Dan kerjaan aku yang part time ini kerja dari rumah untungnya gitu. Jadi nggak perlu yang kayak kemana-mana gitu. Jadi benar-benar bisa ngatur schedule sendiri. Terus udah gitu bisa dari rumah aja, nggak perlu buang bensin atau kayak harus nyetir dan segala macem gitu. Jadi ibaratnya kayak misalnya aku kerja Senin sampai Jumat misalnya gitu ya. Terus kerja dari jam 9 sampai jam 6 nyampe rumah kayak sekitar jam 7 sampai jam 10 aku ngerjain kerjaan part time aku gitu. Dan kebetulan kerjaannya juga nggak melelahkan gitu loh. Jadi seenggaknya bisa daripada cuma di rumah nggak ngapa-ngapain gitu, seenggaknya di rumah aku kerja dan menghasilkan duit, aku mikirnya gitu. Nah, setelah itu something exciting, project baru aku yang aku tuh sebenarnya dari dulu tuh udah kepingin melakukan ini. Apalagi sejak aku pindah ke Toronto, ketemu sama Kak Adrian, ketemu Kak Keisha, Kak Cika gitu, yang benar-benar sangat menginspirasi lah gitu ya, bisa dibilang. Semua kakak-kakak yang aku temuin di sini tuh benar-benar kerja keras, giat, terus udah gitu memang orangnya itu memang seneng kerja gitu loh, tapi tetap punya work-life balance banget, terutama Kak Adrian gitu. And akhirnya aku mikir-mikir untuk punya bisnis. Kalau kalian tahu, aku punya teman kerja dulu di tempat aku yang sebelumnya, yang furniture itu namanya Kritika. Jadi kita berdua itu adalah bisa dibilang even aku udah gak kerja di tempat kerja aku yang sebelumnya, kita tuh masih teman baik gitu. Kita masih ngobrol hampir setiap hari, terus udah gitu kita masih yang kayak hangout here and there, ngobrol telepon, sampai akhirnya suatu hari aku tuh yang mikir, kenapa kita nggak melakukan sesuatu gitu loh, melakukan sesuatu yang emang bisa dibilang yang kita suka gitu. Jujur aku bukan tipe pembisnis juga ya guys, aku dalam arti aku belum punya pengalaman gitu. Jadi
yang aku cari adalah experience-nya gitu, dan bisa mengutiliskan waktu aku ke sesuatu yang semoga ada hasil ya gitu. Akhirnya aku ajak Kritika, dan saat itu aku juga sempat ajak JJ. Aku ajak mereka, hey, kayak kenapa kita nggak ngelakuin project bareng, punya bisnis kecil-kecilan aja, bukan yang kayak harus wow, yang harus invest banyak dan segala macam. Anyway, jadi aku ajak JJ sama Kritika, terus mereka yang kayak, tapi kayak bisnis apa dan segala macam. Well, that's the thing, kayak maksudnya aku punya ide, kalian punya ide dan segala macam, yang kita kumpulin dan kita cari yang mana yang sesuai dengan apa yang kita suka. Karena aku mau make sure ketika aku melakukan bisnis itu sesuatu yang aku memang senang jalani gitu. Dalam arti aku nggak mau buka bisnis yang completely bukan passion aku at the end of the day. Contohnya misalnya aku nggak tahu yang namanya jualan obat misalnya gitu ya, terus tiba-tiba aku buka bisnis yang berbau-bau obat gitu, yang aku nggak ngerti apa-apa dan segala macem gitu, itu aku nggak mau melakukan itu gitu. Jadi aku mau melakukan bisnis yang memang dasarnya aku akan enjoy gitu. Terus akhirnya aku ajak Kritika, aku ajak JJ, terus kita meeting, kita tukar pikiran, brainstorm dan segala macam. Kebetulan mereka suka dengan ide aku. Mereka suka dengan idea di mana kita make sure kita investnya nggak terlalu banyak, jadi kita melakukan punya barang yang bisa kita pakai berulang kali gitu loh, daripada kayak misalnya kita bikin bisnis yang harus beli barang, inventory jadi banyak, terus kalau nggak laku kita pusing gitu loh ibaratnya. Dan emang budget kita juga kecil gitu ya. Akhirnya ketika udah mereka setuju, akhirnya kita mulai frequent tuh yang namanya untuk research, untuk ngobrol bukan hampir lagi, hampir benar-benar setiap hari kita tukar pikir dan segala macam. Sayangnya JJ di tengah jalan memutuskan untuk tidak lanjut karena ada keputusan pribadi lah. Tapi aku sama Kritika tetap lanjut sampai akhirnya di poin dimana kita udah beli inventory buat yang dipakai, terus udah gitu udah file corporationnya juga, terus udah semuanya deh pokoknya. Dan jujur aku emang awalnya tuh bingung gitu loh, kayak maksudnya kita mau mulai dari mana. Secara aku sama Kritika memang belum pernah punya bisnis gitu ya, jadi benar-benar kita yang kayak bingung. Kemarin sempat ketemu sama Kak Adrian, terus aku cerita sama Kak Adrian, aku tuh bingung Kak, aku mau mulai dari mana gitu. Sampai Kak Adrian, kamu harusnya nanya dong, harusnya sih seperti itu ya, secara Kak Adrian kan sudah punya banyak bisnis gitu. Tapi kayak maksudnya ada di hati aku yang kayak gak enak, karena aku tahu gimana sibuknya Kak Adrian juga gitu. Tapi akhirnya benar-benar puji Tuhan sejauh ini up and down-nya kita benar-benar masih enjoy prosesnya gitu. Dan punya teman-teman dekat sejauh ini juga yang saling membantu juga gitu. Dalam arti yang mereka aku ngerasa benar-benar nggak pelit sama yang namanya informasi, nggak pelit sama yang namanya ilmu gitu. Contohnya kayak Kak Adrian ngasih masukan, terus udah gitu juga aku punya temen namanya Ray, dia bantuin juga untuk website kita, dia kasih masukan dan segala macam gitu. Terus udah gitu ada Jane juga yang bantuin untuk ambil fotografinya dan segala macam. So I'm honestly really blessed. Banyak yang ngedukung, banyak yang membantu, dan menurut aku benar-benar kayak gimana ya, kayak maksudnya excited aja punya sesuatu project yang temen-temen ketika aku kasih tahu aku punya project ini, dan mereka juga excited gitu. So aku berharap, kayak maksudnya pasti kita berharap yang terbaik gitu. Tapi aku sama Kritika mikir, andai kata misalnya ternyata tidak berjalan lancar sesuai dengan harapan, ya udah, that's okay gitu loh. Yang penting aku udah coba, yang penting aku udah
ngerasain pengalamannya gimana sih yang namanya punya bisnis gitu. Terus udah gitu juga seenggaknya aku bisa bilang oh ya I've tried gitu. Aku kayak maksudnya nggak mau menyesal suatu hari nanti karena aku nggak pernah nyoba gitu. Dan entah kenapa tapi kayak maksudnya benar-benar dengan memiliki project ini itu jadi semakin semangat gitu loh, dalam arti ini kayak baby kita jatuhnya gitu. Dan ngelakuin semuanya sendiri sesuai dengan apa yang kita mau harapkan dan segala macam, dari yang namanya ngedesain, dari yang namanya cari konten dan segala macam. So I'm really excited. Dan semoga seenggaknya soon enough bisa fully live website ya. Terus udah gitu seenggaknya juga bisa dapat 1 customer. 1 aja dulu, seenggaknya pecah telur dulu gitu. But yeah, so basically namanya Party Barn Rental Toronto. Jadi bisnis ini tuh kita rentalin alat-alat buat kayak equipment buat event gitu, tapi kita fokus untuk being just part of it. Jadi kita bukan ngasih service nge-build event ya, if that makes sense gitu. Jadi ada yang namanya photo booth, ada inflatable castle, yang seru-seruan, mainan dan segala macam gitu. Trying to be fokusnya itu untuk ke semua umur. Jadi kita nggak fokus cuma untuk anak-anak doang atau dewasa doang dan segala macam. Karena aku nggak mau yang kayak nutup kemungkinan potensial bisnis at the end of the day. So ya, karena aku pribadi aku suka event, aku suka ajak teman-teman aku nongkrong di rumah aku, bikin party dan segala macam. So I thought like why not I'm the one that actually creating that type of event at the end of the day gitu. So dengan adanya bisnis ini, jadi aku on top of full time job, part time job, aku ada bisnis kecil-kecilan. So super excited. Jadi buat temen-temen yang basically nonton video ini, mohon doanya semoga bisnis aku bisa dilancarkan di sini. Ini bisnis pertama aku, dan aku ngelakuinnya di Toronto juga. Puji Tuhan kakak sama ibu juga benar-benar ya namanya ngedukung. Oh my god, aku sambil makan ya guys, maaf bentar. Semoga dilancarkan juga. Jadi tolong bantu follow Instagram dan TikToknya guys. Namanya partybarn.rental, oke? Kalau misalnya kalian juga ada masukan buat kalian yang punya bisnis, mau kecil, mau sedang, mau besar, terus mau ngasih masukan ke aku bagaimana untuk survive, please let me know, leave comments below. Aku tipe orang yang benar-benar sangat open dengan masukan dan criticism at the end of the day. Bagi aku itu adalah salah satu cara untuk berkembang dan evolving jadi lebih baik gitu. Dan puji Tuhannya punya banyak teman-teman yang juga welcoming, memberikan saran-saran itu juga. Jadi I'm so blessed about it. At the end of the day ini sesuatu yang aku invest uang, tenaga, dan waktu gitu. Pastinya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikannya itu yang terbaik gitulah intinya. Nah anyway, how are you guys doing? Buat kalian yang masih nyari kerjaan, bagaimana progres kalian? Buat kalian yang lagi bingung atau lagi ngerasain midlife crisis, I've been there. Jadi jangan pernah menyerah, lanjutin terus, cari terus. Dan advice aku lah ya. Advice aku masih sama buat kalian. Kalau kalian belum dapat offer, belum ada sesuatu kerjaan di luar sana yang pasti, kalau bisa stay di tempat kerja kalian, please stay.
Entah seperti apa di Indonesia sekarang mencari pekerjaan, tapi di Kanada itu memang lumayan susah guys. Jadi buat kalian, dimanapun kalian, kalau bisa stay sampai mendapatkan offer, please stay. Kalau misalnya kalian ngerasa udah nggak bisa sama sekali dan memang buat mental health kalian lebih sehat untuk keluar dari tempat kerjaan kalian, of course that's your call at the end of the day. Tapi aku selalu bilang sama teman-teman deket aku yang di sini, jangan pernah berhenti sampai kamu beneran dapat. Karena menurut aku ya, kalau aku, ini untuk aku pribadi ya, nggak tahu kalian seperti apa. Kalau di posisi dimana aku berhenti, terus belum ada kerjaan line up gitu, terus udah gitu aku baru nyari-nyari, aku bakalan lebih stres daripada stres ketika aku di tempat kerja gitu. Karena uang keluar terus tapi tidak ada pemasukan gitu. Kalau aku pribadi, karena aku juga ada cicilan buat apartemen, jadi itu sangat penting gitu buat aku. At least itulah aku. Anyway, sudah cukup ngocehnya. Makan dulu. Sama lagi. Aku bakal liburan. Oh my gosh. Super excited. Super excited banget buat liburan, ketemu sama Kak Indri, Ibu sama Nova di Belanda. So James juga bakalan ikut, jadi kita bakalan terbang bareng. Tadinya itu Ibu mau ikut aku ke Toronto setelah liburan nanti nih gitu, tapi tidak jadi karena ada sesuatu yang harus Ibu lakukan di Belanda dengan Kak Indri, bantuin Kak Indri packing dan segala macem gitu. Jadi akhirnya Ibu nggak akan ke Toronto tahun ini, but that's okay. Seenggaknya tahun ini kita ketemuan dan liburan 2 kali gitu. Wow banget nggak guys? Karena sebelumnya kita nggak pernah liburan sampai atau ketemu sampai 2 kali setahun gini. Jadi bener-bener blessing banget buat kita bisa liburan lagi di tahun yang sama. So ya, anyway, aku mau lanjut makan. Terima kasih udah dengerin ocehan aku, cerita aku. I will see you guys in the next video. Buat sekarang, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan terima kasih untuk dukungan kalian terus yang selalu setia dengan journey aku dari awal aku di YouTube, basically Instagram, TikTok dan segala macam. So thank you so much. I will see you guys in the next video. Bye.